Halo teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Perkenalkan, saya Sylvester Tafai, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya di sini sebagai peserta KKN PPM 2021. KKN kali ini tentunya berbeda dengan KKN sebelumnya, dikarenakan kondisi yang kurang memungkinkan akibat pandemi COVID-19. Pada kegiatan KKN ini, saya membuat beberapa program. Salah satunya yaitu membuat pembukuan sederhana pada usaha kecil menengah, khususnya pada usaha jamur tiram. Adapun program lain yang saya buat yaitu membantu masyarakat dalam hal upaya pencegahan COVID-19, yaitu berupa pembagian masker, membuat tempat cuci tangan, dan membagi hand sanitizer. Untuk penjelasan selanjutnya, silakan teman-teman simak video ini sampai habis. Mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira akan melakukan kegiatan KKN online di tempat usaha kecil menengah, tepatnya di Desa Nolbaki, Kecamatan Kupang Tengah, tepatnya di rumah Bapak Andreas Ila, yaitu usaha jamur tiram. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ini saya dari kampus Universitas Katolik Widya Mandira, sedang menjalankan kegiatan KKN mandiri, yaitu yang bertema membuat pembukuan sederhana dari usaha kecil menengah. Kiranya Bapak bersedia untuk memberikan penjelasan tentang usaha jamur tiram. Ya, baik. Selamat sore. Ya, dari sisi pengalaman budidaya jamur tiram putih ini, ya kita sudah jalan ini hampir 5 tahun lebih, dan kita sudah punya pengalaman mencatat atau membukukan ya usaha ini sederhana ini. Jadi dalam 1000 backlog ya, dalam 1000 backlog itu biaya yang kita keluarkan itu
rata-rata 3,5 juta. Kemudian itu biaya itu terdiri dari ya, serbuk gergaji, kemudian dedak padi, kapur, dan tepung jagung. Untuk mendapatkan atau dari 1.000 backlog ini, kalau semuanya jadi, maka kita bisa menghasilkan sampai kurang lebih 7,5 juta dalam satu periode. Dalam satu periode. Itu biasanya produksi yang maksimal itu biasanya itu sampai 5 bulan. Itu produksi maksimal. Nah, itu kalau semua backlog yang kita usahakan itu tidak ada yang rusak maksudnya. Kalau dari sisi proses ya, karena kita kan untuk mendapatkan 100 backlog itu biasanya kita begini. Untuk mendapatkan 100 backlog itu kita harus siapkan plastik ya, plastik itu minimal itu 100, kemudian serbuk 100 kilo, dedak padi 10 kg, tepung jagung 1 kg, dan kapur 1 kg. Kalau alatnya, peralatan yang mungkin dibutuhkan. Kalau peralatan yang dibutuhkan, pertama itu peralatan yang berkaitan dengan proses pengukusan. Jadi setelah serbuk dan beberapa media tadi itu diisi dalam backlog, itu kita akan kita akan steril. Proses sterilisasi itu dengan, atau istilah kasarnya itu, dikukus. Kukus itu dengan menggunakan drum. Satu drum itu daya tampungnya itu 80 backlog. Nah, selama ini kami menggunakan kayu api. Itu butuh waktu kurang lebih 8 jam. Itu alat yang berkaitan dengan pengukusan. Alat yang berkaitan dengan untuk proses press supaya supaya backlognya itu padat. Ini alat-alatnya. Ini namanya alat press namanya. Alat press. Paling alat-alat yang yang berkaitan dengan proses produksi ya hanya itu. Sedangkan kalau berkaitan dengan nanti proses bahwa saat nanti mau panen, setelah panen itu ya paling kan kita ada timbangan tuh, cuma itu saja. Kalau untuk sekarang masa pandemi begini, mungkin ada hambatan atau justru sekarang ini di saat masa pandemi ini malah makin lancar. Semakin lancar karena mungkin orang istilahnya butuh sayur yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya mungkin seperti itu. jadi yang sudah Bapak jelaskan ini nanti akan dibuat dalam pembukuan sederhana. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pembukuan, yaitu salah satu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Di dalam pembukuan yang pertama itu nanti kita mencatat jurnal umum,
memasukkan transaksi seperti modal, kas, pembelian, penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan, dan mungkin bila untuk perbaikan peralatan yang Ya. ini. Nah, kemudian juga pembukuan yang kedua itu nanti dibuat buku besar, terdapat 3 bentuk. Yang pertama bentuk dalam kolom, 3 kolom, dan bentuk diagram T. Jadi transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum kita pindahkan masing-masing ke buku besar. Nah, yang terakhir itu laporan laba rugi. Itu nanti kita mengetahui laba bersih atau rugi bersih yang kita dapatkan jika pendapatan lebih besar dari biaya-biaya, maka mendapatkan laba bersih dijadikan kita bisa mendapatkan pendapatan lebih kecil dari biaya-biaya, maka kita mendapatkan rugi bersih. Mungkin itu sekian dari Ya, memang kalau dari sisi pembukuannya sebenarnya ya mungkin seperti itu ya, tapi ya karena ini usahanya ya kecil-kecilan untuk sementara ini ya kita hanya bahan-bahan apa yang dibutuhkan, kemudian itu begitu kita panen ya kita catat siapa yang beli hari ini berapa kilo panen, itu masih begitu saja. semuanya akan dimasukkan dalam pembukuan sederhana. Dalam pembukuan seperti itu. Mungkin hanya itu saja Bapak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Selamat bertugas. Semoga sukses. Dari Bapak Ande telah memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi tentang pengeluaran ataupun pemasukan dari usaha menengah jamur tiram. Sekian waktunya, terima kasih.